Baiklah, saya Gisva Monadivi akan menjelaskan tentang pengertian individu berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Kekhususan yang mereka miliki menjadikan ABK memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna. WHO juga merumuskan beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, impairment, merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologi, fisiologi, atau fungsi struktur anatom secara umum pada tingkat organ tubuh. Contohnya, seorang yang mengalami amputasi satu kaki, maka ia mengalami kecacatan kaki. Yang kedua, disability merupakan suatu keadaan di mana individu menjadi kurang mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena adanya keadaan impairment, seperti kecacatan pada organ tubuh. Contohnya, pada orang yang cacat kaki, dia akan merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk mobilitas. Dan yang ketiga, handicap, yaitu suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Contohnya, orang yang mengalami amputasi kaki, dia akan mengalami masalah mobilitas sehingga dia memerlukan kursi roda. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Klasifikasi individu berkebutuhan khusus. Klasifikasi gangguan anak berkebutuhan khusus menurut Davidson, Neale dan Kring tahun 2006 terdiri dari gangguan pemusatan, perhatian atau hiperaktivitas, gangguan tingkah laku, disabilitas belajar, retardasi mental, dan gangguan autistik. Sedangkan Samsul tahun 2010 mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus apabila termasuk ke dalam salah satu atau lebih dari kategori berikut ini. Yang pertama, kelainan sensori seperti cacat penglihatan atau pendengaran. Yang kedua, deviasi mental termasuk gifted dan retardasi mental. Yang ketiga, kelainan komunikasi termasuk problem bahasa dan ucapan. Yang keempat, ketidakmampuan belajar termasuk masalah belajar yang serius karena kelainan fisik. Yang keenam, perilaku menyimpang termasuk gangguan emosional. Yang ketujuh, cacat fisik, kesehatan termasuk kerusakan neurologis, ortopedis, dan penyakit lainnya seperti leukemia dan gangguan perkembangan. Adapun anak berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapat perhatian guru menurut Kauf dan Hallahan dalam Menggi tahun 2006 antara lain tunagrahita atau retardasi mental, yang kedua kesulitan belajar, yang ketiga hiperaktif, yang keempat tunalaras, yang kelima tunanetra, yang ketujuh autis, yang kedelapan tunaganda, yang kesembilan anak berbakat, yang kesepuluh gangguan bicara dan bahasa. Baiklah, saya Rahmi Safitri dari kelompok 6 Psikologi Pendidikan akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi gangguan anak berkebutuhan khusus. Menurut Davidson, Neale, dan Kring, terdiri dari gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif, gangguan tingkah laku, disabilitas belajar, retardasi mental, dan gangguan autistik. Sedangkan Syamsul mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus apabila termasuk ke dalam salah satu atau lebih dari kategori berikut ini. Yang pertama, kelainan sensori
seperti cacat penglihatan atau pendengaran, deviasi mental, termasuk gifted dan retardasi mental, kelainan komunikasi termasuk problem bahasa dan ucapan, ketidakmampuan belajar termasuk masalah belajar yang serius karena kelainan fisik, perilaku menyimpang termasuk gangguan emosional, cacat fisik dan kesehatan, termasuk kerusakan neurologis, ortopedis, dan penyakit lainnya seperti leukemia dan gangguan perkembangan. Adapun anak berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapat perhatian guru menurut Kauf dan Halahan dalam Bandi 2006 antara lain, yang pertama, tunagrahita atau retardasi mental, kemudian kesulitan belajar, hiperaktif, tunalaras, tunanetra, autis, tunaganda, anak berbakat, dan gangguan bicara dan bahasa.